Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi. Saya dari Prodi D3 Kabupaten Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan bagian anatomi sistem hormon atau endokrin. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, hipotalium. Hipotalium adalah kondisi ketika tubuh kekurangan kalium atau potasium. Kondisi ini dapat dialami siapa saja, terutama penderita diare atau muntah-muntah. Penanganan hipotalium perlu segera dilakukan guna mencegah komplikasi serius seperti gangguan jantung. Yang kedua, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walau ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tubuh alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring, dan kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Yang kelima, kelenjar pataroid. Kelenjar pataroid adalah kelenjar penghasil hormon pataroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka akan terjadi resiko berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiringi bertambahnya usia. Selanjutnya yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon. Sebagian dari sistem hormon, kelenjar adrenal memang bertugas dalam menghasilkan hormon yang berperan penting untuk tubuh. Kelenjar adrenal di bagian atas masing-masing ginjal. Kelenjar ini dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di bagian bawah otak. Selanjutnya yang kedelapan, ginjal. Fungsi ginjal yang pertama adalah untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat dan senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan dan minuman sehari-hari. Sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, darah terlebih dahulu melewati proses penyaringan di ginjal, khususnya di bagian nefron. Selanjutnya yang kedelapan, pankreas. Pankreas sendiri berfungsi untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Dan kesembilan adalah indung telur.
Indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berguna untuk mematangkan seluruh fungsi reproduksi, sedangkan hormon progesteron berperan menyiapkan rahim untuk perkembangan janin dan menyiapkan kelenjar ASI di payudara untuk kebutuhan bayi. Yang ke-10, rahim. Fungsi utama rahim adalah menerima pembuatan ovum yang tertanam ke dalam endometrium dan berasal dari makanan pembuluh darah yang berkembang secara khusus untuk maksud ini. Dan yang terakhir adalah testis. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.